Kalimantan Barat berapa, oleh Jakarta berapa. Kalau modelnya begini, ya kalau bagi yang apa namanya, yang peserta alumninya banyak, ya lumayan, ringan. Tapi kalau yang tidak banyak alumninya, itu kan menjadi berat nanti kalau model seperti itu. Tapi kalau di model bersama-sama, katakanlah dikejar bersama-sama, itu saya rasa akan lebih nyaman. Kalau dikejar bersama-sama, artinya semampunya berapa, tetapi namanya bukan nama lagi asas Jakarta, asas Surabaya, asas Kalimantan, ya asas bunyinya. Satu kata asas itu saja, tidak terbagi-bagi nanti. Kalau pandangan saya seperti itu. Yang kedua, kenapa kita harus terburu-buru, harus pinjam ke BMT? Wong ini katakanlah tidak dikejar waktu harus besok, harus lusa, harus minggu depan atau bulan depan, kan tidak. Karena kalau hutang itu mesti ada bunganya. Dengan bunganya itu kan tambah berat. Artinya kita ini, kalau menurut saya, dengan adanya katakanlah target 50 juta, ya bagaimana kita gotong royong bersama-sama 50 juta ini. Kalau si ketambahan bunga sambian, kan si jana tambah boleh, si jana tambah kena. Kalau ketambahan bunga. Dan kita ini tidak terkejar harus 1 bulan depan ini harus terwujud, kan tidak. Artinya bisa ini terwujud dalam jangka 1 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi. Tetapi intinya kita kan bergerak. Artinya kita ada keseriusan. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Cek ngutang lah. Ngutang kita nanti ledeku kok ledeti kok tuh berderu ya. Gini aja, sambian bukan dipotokkan ke sambian, karena kan sambian ketuanya kan. Jadi ketika ketua yang berbicara, secara otomatis itu kan sudah aspirasinya dari asas konsulat yang lain, termasuk Madura, Kalimantan semua. Jadi satu suara, makanya sambian menjadi delegasi asas untuk mengkomunikasikan, memperjelas MOU-nya kayak apa, hitam di atas putihnya itu kayak apa. Sehingga teman-teman yang mau investasi atau nyumbang sekalian itu enggak berpikir. Oke. Itu maksudnya. Termasuk saya pribadi. Siap. Artinya itu. Saya pribadi. Pengurusin udah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, manajemen dulu kita matangkan, kita bulatkan, kita baguskan, baru sesudah manajemen itu bagus kita pasarkan sama alumni yang lainnya agar mudah pengumpulan dana. Kalau dana dulu yang diambil, manajemennya tidak ada, kawan-kawan susah mau percaya dengan kita. Jadi manajemen dulu kita matangkan. Iya. Dan kawan-kawan juga minta kalau ini atas nama alumni kita kelola sendiri, jangan melibatkan dalam. Iya. Kalau ini kan gini Bang dalam, Ali, ya udahlah. Oke, lebih apa selengkap sebab tak nyaman. Ngadu tak nyaman, manglo tak nyaman. Artinya saya sendiri kan dengan adanya statement Pak Rosid tadi, artinya kalau nanti memang ditangani oleh apa namanya, oleh asas Madura harus siap kan seperti itu. Dari Pak Rosid tadi kan sudah menyampaikan satu itu. Terkait dengan manajemennya nanti kita akan mengupayakan sistem ini akan seperti apa. Akan saya tindak lanjuti seperti apa nanti komitmennya. Tetapi kalau saya lihat kemarin pada saat awal Mandala Murabi itu menyampaikan, itu sharing antara pesantren dengan alumni. Makanya saya pembukaannya tadi itu kita lebih pada modal, mungkin dari pondok lebih pada tempat dan armada, angkutan. Bahasanya saya karena dulu Murabi itu menyampaikan ada dana dari asas, ada
yang dari pesantren. Seperti itu dulu awal yang disampaikan ke saya seperti itu. Nah, nanti akan saya coba lagi. Akan saya coba lagi untuk ya. Ya, terus lanjut sampean. Putus suara saya. Saya akan pertegas lagi ini apakah tetap asas dan pondok pesantren atau diserahkan total ke asas. Nanti pembagiannya dengan pesantren kita seperti apa, itu akan saya tanyakan kembali. Kemudian sekalian akan mencoba untuk bagaimana yang pondok pesantren yang lain itu sistem airnya ngambil di mana, kemudian seperti apa modelnya, itu kita akan coba mencari informasi lebih lanjut. Itu katakan oke, kita lanjutin itu ya. Nah sekarang kita ini umpamanya pendanaan ini apakah nunggu setelah ada kejelasan atau sekarang sudah ada gambaran-gambaran di tingkat kita sendiri dulu, belum kepada anggota gitu. Di tingkat kita sendiri, konsumsinya kita dulu. Seandainya oke, manajemen sudah oke, ya kan, sistemnya sudah oke. Kan ujung-ujungnya kembali nanti kepada pendanaan. Nah, mungkin sekarang akan kita bicara sampai ke sana, atau cukup segini dulu memastikan manajemen dan sistemnya seperti apa, atau kita sudah mencoba bagaimana penggalian dananya. Tapi kalau saya ngutang, saya nggak setuju itu. Nambah berat itu kalau nambah utang, tak bunganya itu. Siap. Ini memang itu bukan masalah dananya, ya benar. Kalau kita dibutuhkan besok, bisa kita carikan besok kan gitu. Tapi ini kan masih jangka panjang. Makanya pembicaraan sampean harus intens dengan pesantren itu terkait dengan manajemennya. Itu. Makanya yang ditanyakan di awal, yang di WA itu pertanyaannya kan awalnya bagaimana, sudah terkumpul dana berapa, kan itu pertanyaannya. Saya khawatir kalau ini sudah terkumpul sekian puluh juta, nah itu khawatir nanti disuruh serahkan ke pesantren, kemudian manajemennya kan belum jelas. Makanya sampean sekarang ini tata ulang manajemennya kayak apa, kemudian kalau memang itu sudah ada kejelasan MOU dengan mana, bagaimana prosesnya, itu baru kita bergerak ke dana. Jangan dana dulu seperti yang dikatakan Bang Awi. Setelah dana terkumpul, kasihan teman-teman Karema Polong, nah itu mau dikumpulkan ke siapa, kemudian prosesnya masih belum. Oke, setahun lagi baru jalan, kan begitu. Kemudian terkait dengan air, ini di Lanbulan sendiri itu kan ada. Dan bahkan dia itu kontrak rumah di timur rumah saya. Dia ngontrak rumah di timur rumah saya. Dan di dalam rumah itu disetting ya kayak isi ulang itu. Ya ada mobil box pengiriman ekspedisi airnya, satu box. Kemudian kayaknya yang mengelola bukan santri, yang mengelola kayaknya alumni, tapi ada santri yang terlibat di dalamnya. Nah, karena mungkin itu adalah ada apa istilahnya, ada sip-sipan dari petugas pesantren, kemudian ada sip-sipan dari petugas alumni. Kemudian jalan kayaknya, airnya kayaknya ngambil dari camplong, bukan camplong, inilah torjunas apa? Itu ada sumber air yang dipakai oleh Lanbulan, yang dipakai oleh Nurul Khalil, itu yang dipakai dari air yang ada di Cerengi itu, yang ada masuk ke dalam. Nah itu ada memang ada sumber air yang lumayan bagus, sehingga itu yang dijadikan airnya. Tidak harus lah ya, intinya kita pertegas manajemennya dulu sama sistemnya kan seperti itu. Ya. Oke, kita setuju itu. Yang kedua, pada pertemuan kita ini oke lah sistem manajemen ganti, sudah ada keputusan ya. Nah sekarang di tingkat kita ada kesepakatan tidak untuk penggalian dananya tetap bersama-sama, tidak diserahkan ke masing-masing
Oh Pontianak berapa, Surabaya berapa, Madura berapa, tidak seperti itu. Tapi dibawa bersama-sama. Nah, kalau sudah ada kejelasan kan gini, nah katakanlah dananya bagi artinya dibagi dua. Katakanlah pesantren butuh modal 50 juta. Modal awal yang dimiliki pesantren 20 juta. Nah, kita kan ada kekurangan 30 juta yang bisa kita investkan. 30 juta ini monggo, bukan langsung dibagi rata, tidak. Maksudnya kemampuan dari masing-masing konsulat itu kan tidak sama. Nah, dari 30 juta itu nanti kita habiskan dari beberapa konsulat dengan porsi yang berbeda-beda. Sehingga prosentasenya jelas. Tetap ke pesantren, investasi kita 30 juta, atau kalau 30 juta itu berapa? Sekitar 65% lah. 65%. Bagi hasilnya juga harus sama, 65% itu nanti diserahkan ke asas, yang 15%-nya katakanlah nanti dikembalikan ke pesantren sehingga kita ngambil 50%-nya itu untuk dana kegiatan operasional asas kan itu. Sehingga tetap kejelasan di situnya yang perlu kita lakukan pas Pontianak sekian, Surabaya sekian, dan bagi lepai kecil binabi tatanas katakanlah mencuma 30 juta, apa gunanya masa sandi? Nyaman dia. Sepakat begitu ya. Monggo dari Mas Subaidi sama Mas Ujang dipersilakan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim dari guru-guru.